Anak-anak sehat semua ya. Kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan belajar tentang fluida statis. Kita akan sampaikan bahwa tujuan pembelajaran ini ya harapannya kita bisa menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan berbagai sumber belajar, kita juga diharapkan teliti dan objektif, mampu bekerja sama, serta terampil dalam merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida serta mengkomunikasikan dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian ini yang diharapkan kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Ini indikator pencapaian kompetensi. Jadi harapannya setelah belajar di sini, belajar fluida ini, satu, kalian bisa menjelaskan pengertian fluida, bisa menjelaskan tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Dan yang kedua, menerapkan konsep tekanan hidrostatis, hukum Pascal gitu. Dan yang ketiga, menganalisa kejadian-kejadian dalam penerapan tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Dengan video ini kalian bisa. Halo para pencari fakta. Ini kan, silakan di. Banjir emang salah satu pekerjaan rumah yang gak pernah ada habisnya ya. Meskipun udah dibangun bendungan-bendungan canggih lengkap dengan sistem komputerisasinya, nyatanya banyak bendungan juga gak mampu menahan luapan air. Oke, anak-anakku sekalian, dari apa yang telah kita saksikan tadi, ada beberapa hal yang mungkin menjadi PR dan tanda tanya kita ya. Yang pertama, bendungan sebesar itu kok bisa jebol ya. Yang kedua, kira-kira ke depannya supaya bendungan itu tidak jebol, bagaimana konstruksinya? Nah, itu yang jadi permasalahan kita dan nanti akan kita bahas di materi kita hari ini ya. Kenapa kok bendungan itu jebol? Kira-kira ada yang tahu kira-kira? Karena nggak kuat, iya benar gitu. Nggak kuat kenapa? Menahan tekanan air gitu salah satunya ya. Nanti akan kita pelajari di materi kita hari ini ya. Kemudian, nah disinilah ilmu-ilmu fisika itu digunakan ya. Makanya fisika itu secara tidak langsung menginspirasi daripada keilmuan-keilmuan yang lain ya. Teknik ya, membuat jembatan itu digunakan juga ilmu fisika ya. Kemudian ya hampir semuanya ya, dari darat, laut, udara menggunakan teorema fisika ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian kita mencoba masuk ke materi ya. Yang pertama fluida statis ya. Yang perlu diperhatikan dalam mempelajari fluida ini, pertama massa jenis ya. Kadang kalau kita perhatikan, banyak orang mengatakan bahwa buah manggis lebih berat daripada kapas atau besi lebih berat daripada plastik. Apakah benar? Hal ini tidak seluruhnya benar, karena semua itu tergantung ukuran dari masing-masing benda ya. Kemudian dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas benda homogen atau benda yang sama ini disebut dengan massa jenis ya. Jadi massa persatuan volume secara matematis dituliskan sebagai berikut. Oke. Di mana massa jenis adalah massa dibagi volume. Kemudian di sini kita akan sampaikan bahwa fluida ini pada dasarnya
zat yang dapat mengalir atau memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Nah, ini disebut fluida. Ini ada 3 benda ya. Benda apa saja ini? Air dan tabung. Maksudnya ini benda gas, benda cair, dan padat ya. Oke. Ya benar nih, balon tabung ini ya. Coba, yang keduanya tekanan ya. Penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan pisau, paku, ini sengaja dibuat runcing. Tujuannya apa? Supaya mendapat tekanan yang lebih besar ya, sehingga lebih mudah untuk menancap pada benda lain ya. Anak panah juga boleh ya, bisa ya di situ. Tekanan, di sini dikatakan gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dibagi luas permukaan bidang tersebut. Nah ini, ini rumus tekanan ya. Tekanan itu gaya dibagi luas ya. Kalau luasnya semakin kecil, maka tekanannya semakin besar. Maka luas itu dibuat sekecil mungkin ya, supaya tekanannya besar ya. Yaitu buku Pascal ya. Sebelum ke materi, ini ada video mungkin yang bisa kalian simak ya. Tekanan di seluruh arah ya. Jadi bagaimana mengangkat beban yang lebih berat ya. Contohnya misalkan mobil ya, kalau kalian ke bengkel atau segala macam atau di pencucian ya, ini kok bisa terangkat, bagaimana caranya? Nah ini tidak terlepas daripada penerapan daripada hukum Pascal ya. Oke. Kalau tidak ada masalah, tidak ada kendala, bisa langsung dipraktekkan. Oke, itu ada beberapa isian ya. Ini nanti kalian isi ya. Untuk fluida ini ada 3, air, madu dengan satunya minyak ya. Jadi kalian gunakan secara bergantian. Oke. Silakan selamat mencoba, nanti diisi, nanti dikumpulkan ya. Oke, silakan.
ada madu, ada minyak. Ya. Silakan dirubah-rubah. Kuning yang mana? Ya, madu kuning. Nggak ada madu hitam. Ini yang kuning ini namanya Pak. Ya. Ya. Babinya Minyaknya ini. Dipennya nggak apa-apa, kan nggak bayar. Ya, tidak ada sekarang. Sebelum Bapak akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan. Hasil daripada pertemuan kita kali ini tentang tekanan hidrostatis. Yang pertama, apa tadi yang bisa kita simpulkan? Bahwa semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Yang kedua, apa? Semakin besar rho atau massa jenis atau densitas atau kerapatan benda, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Oke, ya. Anak-anak sekalian, demikian mungkin yang bisa Bapak sampaikan, ya. Jadi harapan Bapak, ya, walaupun pertemuan ini tidak banyak, ya, minimal satu, dengan adanya eksperimen cara virtual ini minat kalian ke fisika semakin bertambah lah ya minimal ya. Kemudian untuk rencana pertemuan selanjutnya ini kita akan masuk ke materi hukum Archimedes ya. Insya Allah nanti kalau nggak ada halangan Senin kita seperti ini lagi ya. Nanti Bapak bagi LKPD-nya dan terkait dengan tugas-tugasnya kalau ada masalah bisa silakan konsultasi pribadi maupun di WA group ya. Bapak belum masuk ke WA group ya. Nanti Bapak masukkan. Kelas IPA artinya kalau IPA itu ada dua pilihan ya. Kalau bahasa Indonesia sukses or stres ya. Kalau ada stres jalur mana ya. Kalau mau sukses nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Kalau mau stres udah biarin aja stres, nggak usah diurusin ya. Karena memang harus belajar memang. Masuk IPA itu beda dengan IPS gitu ya. Karena memang harus banyak belajar dan banyak berhitung ya. Oke, kalau nggak ada masalah, Bapak cukupkan. Silakan Pak kelompok. Mana Pak kelompok? Untuk kelompok ini mau diacak lagi atau tetap seperti ini? seperti ini. Seperti ini ya? Ya. Sudah nyaman ya? Jangan sampai besok-besok satu yang dicoba, satu percobaan lainnya bantu doa ya. Ya, bismillah. Nggak selesai ya. Kalau bisa ya kerja secara bersama-sama ya. Nanti LKPD-nya Bapak bagi ya. Cek Pak Ketuanya ya. Kita nanti ada LKPD-nya buat hari Senin ya. Tahu kan rumah Bapak ya? Sampai. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan? Ya Pak. Kalau tidak ada, kita cukupkan kayaknya ya. Silakan. Ya nggak usah lama-lama ya. Siap. Doa mulai. Doa saya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Ini musim kurang bagus ya. Ya, dimana ini jarak matahari kan paling jauh ya. Artinya pengaruhnya apa? Ke tingkat kerapatan daripada udara ini ya. Udara ini ibaratnya kalau densitasnya semakin besar, ini pengaruh ke hidup kita ya. Ini kayak napas dalam air gitu ya. Gampang batuk ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini